hospital for a year when I was a kid. All the doctors said I should give up sports. Where do you think you're going, young man? The Olympics. It has been my ambition to become an Olympian. Eddie, you are not an athlete. The time to start jumping is when you're 5 or 6. Olympic Association is trying to stop me. I have to do this. You ready the eagle? Halo guys, balik lagi Emerek Film akan menceritakan sebuah film yang diilhami dari kisah nyata. Film ini berjudul Eddie the Eagle tahun 2016. Dikisahkan perjuangan seorang anak yang ingin masuk kejuaraan Olimpiade. Namun selama perjalanannya, banyak rintangan yang mencoba menahannya. Mulai dari ayahnya sampai orang-orang di sekelilingnya. Semua meremehkan cita-citanya sebagai seorang atlet Olimpiade. Lantas, apakah dia berhasil masuk Olimpiade? Langsung aja kuy, gua mulai story filmnya. You ready the eagle? Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak bernama Eddie. Entah bagaimana cara pandang anak tersebut, dia sangat ingin sekali menjadi atlet besar yang ikut Olimpiade. Saat itu, Eddie yang punya kendala pada lututnya berhasil bebas dari alat bantu kakinya. Kakinya dinyatakan sembuh oleh dokter. Eddie yang punya cita-cita sebagai atlet mulai berlatih semua olahraga yang bisa membawanya pada Olimpiade. Namun kenyataannya bukan hal mudah menentukan olahraga yang dia kuasai. Eddie selalu gagal dan terus merusak kacamatanya. Suatu hari, Eddie merusak jendela rumahnya. Eddie lalu dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya dengan tegas memberitahu bahwa Eddie bukanlah seorang atlet. Hingga suatu hari, Eddie melihat arena ski dekat tempat ayahnya bekerja. Sejak itu, Eddie jatuh hati pada olahraga ski tersebut. Berbagai kompetisi berhasil dia menangkan. Singkatnya, Eddie yang sudah remaja berharap masuk ke dalam tim ski nasional negaranya. Namun pengurus olahraga negaranya menolak Eddie untuk ikut serta dalam kejuaraan Olimpiade. Eddie lalu kecewa dan merasa gagal menjadi atlet nasional. Namun saat dia membereskan alat skinya, dia melihat tayangan di TV tentang lompat ski yang indah. Dia lalu datang kembali ke pengurus olahraga negaranya, berharap ada posisi untuknya dalam cabang olahraga lompat ski. Ternyata Inggris tak punya tim lompat ski sejak tahun 1929. Saat itu, atlet dari Inggris meninggal dunia akibat olahraga tersebut. Setelah mendengar informasi itu, Eddie sangat senang karena kemungkinan dia menjadi atlet nasional akan tercapai. Eddie lalu memutuskan untuk pergi ke Jerman, di mana ada tempat latihan untuk lompat ski di sana. Namun rencananya selalu ditolak oleh ayahnya. Ayahnya menganggap Eddie akan mati sia-sia dalam olahraga lompat ski. Namun Eddie kekeh pergi ke Jerman sendirian. Ketika Eddie sampai di Jerman, dia melihat atlet terkenal bernama Matty yang sedang berlatih. Matty adalah sosok juara lompat ski di Olimpiade. Eddie langsung menemuinya, namun si Matty nampaknya orang yang sombong. Pada malam hari, dia tak punya cukup uang untuk tidur di hotel. Seorang wanita pemilik restoran bernama Petra lalu menemukan Eddie yang tidur di gudang restoran miliknya. Petra lalu mengizinkan Eddie tidur di tempatnya, asalkan Eddie mau membantunya di restoran. Eddie lalu setuju dengan Petra. Nah, lompat ski itu ada 3 kelas nih. Ada 40 meter, 70, dan 90 meter. Suatu saat, Eddie mencoba pertama kali di 40 meter. Dan endingnya, ya pasti jatuh lah. Namun Eddie tak pernah menyerah. Besoknya, Eddie kembali mencoba di 40 meter. Dan dia selalu gagal mendarat dengan baik. Percobaan melompat berhenti ketika jarinya keseleo. Well, saat itulah dia dihampiri oleh Bronson Pierre. Saat kembali ke restoran, Eddie diberitahu oleh Petra. Dalam kitab suci lompat ski karya Warren Sapp, Pierre adalah seorang mantan atlet yang punya prestasi hebat. Namun nama Pierre hilang dalam sejarah karena dihapus akibat kebiasaan buruknya di luar pertandingan. Namun saat ini Pierre bekerja sebagai pengemudi traktor salju. Eddie lalu datang menemui Pierre di tempat tinggalnya sekaligus tempat bekerjanya.
Singkatnya, Eddie minta Pierre mengajarkannya cara melompat ski yang baik dan benar. Namun sepertinya Pierre sudah lama mengubur kenangannya sebagai mantan atlet lompat ski. Dia lebih suka minum-minum dibanding menjadi pelatih Eddie. Suatu malam, Eddie yang sedang membantu Petra membersihkan restoran melihat Pierre yang sedang minum-minum. Saat mereka mengobrol, mereka dihina oleh kelompok lompat ski dari Norwegia. Tepat malam itu, Pierre lalu mencoba melompat di ketinggian 90 meter. Pierre berhasil melakukan lompatan yang baik. Eddie yang melihatnya dibuat heran pada lompatannya. Bagaimana bisa Pierre yang sedang mabuk berhasil mendarat dengan baik? Besoknya, Eddie mencoba kembali melompat dari ketinggian 40 meter. Dan kali ini dia berhasil. Dia kembali menemui Pierre saat itu. Dalam pertemuan itu, Eddie memohon agar Pierre mau melatihnya di lompatan 70 meter. Pierre akhirnya mau mengajarinya. Tibalah saat Eddie akan mencoba lompat dari ketinggian 70 meter yang dilihat langsung oleh Pierre saat itu. Namun yang terjadi adalah Eddie mengalami cedera saat gagal mendarat dengan baik. Akibat kejadian tersebut, Pierre disalahkan oleh tim Norwegia karena dianggap membahayakan orang lain. Pierre lalu datang menjenguk Eddie di rumah sakit. Saat di kamar Eddie, Pierre melihat buku karya pelatihnya dahulu, Warren Sharp. Dia pun membuka buku tersebut dan membaca kata-kata pelatihnya dahulu. Inti dari buku tersebut, pelatih Pierre dahulu bangga pada Pierre. Namun karena Pierre selalu ngegampangin lompat ski, akhirnya pelatihnya membuangnya dari tim ski. Karena lompat ski bukan soal bakat dari Tuhan, tapi tekad yang tak pernah menyerah pada kondisi apapun. Pierre melihat sosok yang diinginkan pelatihnya ada dalam diri Eddie yang tak pernah menyerah. Besoknya, Pierre kembali menemui Eddie di rumah sakit. Pierre lalu mengajak Eddie untuk bertanding di turnamen senior Garmisch bulan depan. Pierre berjanji jika berhasil satu loncatan 70 meter, maka Eddie akan masuk Olimpiade. Singkatnya, setelah sembuh, Pierre dengan serius ngajarin Eddie tentang cara melompat yang baik. Dan tibalah turnamen dimulai. Eddie lalu berhasil mencetak lompatan di 70 meter sejauh 34 meter. Dari hasil turnamen tersebut, Eddie diundang negaranya Inggris untuk bertemu dengannya. Namun ketika Eddie sampai di pertemuan pengurus olahraga, para pengurus sepakat untuk menaikkan kualifikasi untuk ikut Olimpiade sejauh 61 meter. Akibatnya, Eddie gagal kembali diikutsertakan dalam Olimpiade. Eddie harus melewati lompatan sejauh 61 meter untuk dipromosikan negaranya ke Olimpiade. Eddie lalu menelpon Pierre tentang kabar tersebut. Demi mengejar cita-citanya, dia akan kembali mengikuti turnamen lainnya dan mengajak Pierre bersamanya. Pierre menerima tawaran tersebut asalkan Eddie punya dana yang cukup. Eddie lalu minta bantuan dana pada orang tuanya. Namun sekali lagi, ayahnya menolak keras memberinya uang. Bagi ayahnya, semua ini hanyalah sia-sia. Eddie lalu membawa pergi mobil ayahnya. Namun ternyata, ibunya memberikan apa yang Eddie minta tanpa sepengetahuan ayahnya. Dimulailah latihan demi latihan Eddie bersama Pierre. Berkat latihan keras, perlahan Eddie ikut pertandingan dan mencetak lompatan sejauh 43 meter. Ya, kemajuan yang lumayan lah. Eddie terus berlatih kembali bersama Pierre. 49 meter akhirnya Eddie lampaui. Hingga akhirnya kesempatan terakhir pertandingan Eddie untuk mencetak 61 meter. Dan dia pun berhasil pada sesi kualifikasi pertamanya. Dan pada kualifikasi kedua esok harinya, Pierre melihat salju di sana telah menipis. Apakah Eddie mampu mendarat dengan selamat? Eddie lalu lompat dengan sempurna. Namun ternyata Eddie gagal mendarat dengan baik. Eddie lalu kecewa pada lompatannya. Ketika pulang, dia menelpon ibunya dan minta maaf karena telah gagal.
Namun secara mengejutkan, hasil kualifikasi turnamen ternyata dicatat sebagai lompatan yang sah 61 meter. Artinya, Eddie bisa mengajukan dirinya ke pengurus olahraga agar dipromosikan ke dalam Olimpiade. Namun Pierre tidak setuju. Pierre berpikir Eddie harus berlatih kembali agar semuanya tidak sia-sia. Menurut Pierre, Eddie harusnya kembali pada Olimpiade 4 tahun berikutnya. Namun Eddie malah balik marah pada Pierre yang tak mendukungnya juga untuk ikut Olimpiade. Eddie lalu pergi meninggalkan Pierre untuk menggapai cita-citanya sebagai peserta Olimpiade, bukan pemenang Olimpiade. Eddie akhirnya berhasil dipromosikan negaranya untuk Olimpiade. Tahun 1988, Olimpiade diadakan di Kanada. Eddie terlihat sendirian menikmati pencapaian karirnya selama ini. Namun tak lama datang teman senegaranya yang mengajak Eddie untuk minum-minum. Tak terasa perayaan Olimpiade dimulai esok harinya. Namun di mana Eddie? Nah ternyata Eddie dikerjain kemarin oleh teman-temannya. Aduh. Singkatnya, kini saatnya Eddie tampil loncat ski di ketinggian 70 meter. Apakah dia akan berhasil mendarat sempurna? Dan ternyata dia pun berhasil. Hasilnya 60,5 meter. Itu bukan hasil yang bagus, tapi itu prestasi buat Inggris yang tak pernah ikutan lompat ski. Eddie lalu bahagia membuat rekor untuk negaranya. Dia lalu bergoyang dan bahagia sendiri. Agak aneh sih, tapi justru itu yang membuat Eddie menjadi terkenal. Karena gayanya, dia mendapat julukan Eddie the Eagle. Nah, karena gayanya yang unik, dia mendapat perhatian besar media dunia. Perhatian itu tak didapat atlet Inggris lainnya. Eddie lalu menelepon Pierre dan menanyakan pendapatnya. Namun Pierre bukannya memberi semangat, malah membuat Eddie merasa sedih. Menurut Pierre, Eddie hanya bahan tertawaan orang-orang. Dan jika pertandingan kelas 90 meter dimulai, mungkin Eddie akan dilupakan. Eddie lalu melamun mengingat ucapan Pierre tentang kelas 90 meter. Namun bukannya menyerah, Eddie malah mengumpulkan media massa dan bilang dirinya akan ikut kejuaraan juga di kelas 90 meter. Melihat konferensi pers, Pierre lalu datang ke Kanada menemui Eddie saat itu. Dan tibalah di mana pertandingan kelas 90 meter dimulai. Sebelum Eddie tampil, di depannya ada Matty, seorang juara Olimpiade tahun lalu. Ada sedikit ketakutan dan keraguan dalam dirinya ketika akan tampil. Namun akhirnya Eddie pun mulai beraksi. Semua orang yang melihatnya nampak deg-degan dibuatnya. Dan Eddie pun berhasil mendarat dengan baik. Eddie lalu kembali ke Inggris bersama Pierre. Eddie lalu melihat ayahnya yang dulu selalu menolaknya, kini bangga padanya. Dia lalu mendapat dukungan warga Inggris saat itu. Dia mungkin bukan yang terbaik. Dia juga mungkin bukan seorang juara. Tapi Eddie membuktikan pada kita semua, jika kita punya keinginan, kita bisa meraihnya. Ejekan, hinaan, bahkan dari pelatihnya sendiri tak membuat Eddie putus asa. Jadi apapun cita-cita kalian, kejarlah sampai kalian mendapatkannya. Dan gua ucapkan terima kasih telah menonton.